Lampu udah nyala, artinya ini udah malam ya. Nah, langsung aja ini, semoga kelihatan. Jadi ini aku mau melakukan sesuatu, yaitu ini bongkar bracket ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Windu Dulan. Sebelum kita sebelum kita lanjut bongkar, aku mau cerita dulu ya. Ini posisi udah kepasang. Kemarin pas malam-malam aku belum sempat cerita. Oke, jadi kalau teman-teman ngikutin konten saya, awalnya kan nggak ini spionnya, ini spion ori. Tapi pas aku beli bracketnya ini kan, aku pakai spion Honda. Jadi peningginya ini pakai yang Honda ke Yamaha, karena spion Honda itu kecil dan ngezoom gimana ya. Jadi tuh kalau aku di sini itu, padahal pemotor tuh masih jauh di sana, itu kayak udah di belakang sini loh. Makanya aku nggak nyaman banget dan nggak safety. Makanya aku pengen balik lagi pakai spion ori, terus aku pakai peninggi yang Yamaha itu tak ganti. Nah itu udah berapa ya, udah setahun ya kalau nggak salah. Itu tuh aman, aku pakai spion yang Honda atau pakai spion yang Yamaha, aman sih sebenarnya. Terus waktu itu juga aman, sering ke jalan-jalan. Kalau kalian lihat konten-konten dalan-dalan ambiar ya tak lewati tuh pakai ini juga. Dan itu semua aman-aman aja, nggak ada masalah. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kadang kencengin dikit lah, tapi yang kendur biasanya kiri. Nah waktu itu aku nggak tahu ya, aku habis dari mana, aku ngide sih. Jadi itu semua tak lepas, visor tak lepas, terus bracket tak lepas, spion tak lepas, ini peninggi juga tak lepas. Tapi cuma tak lepas gini ya, nggak dua gini kayak tadi, kayak yang nanti di menit-menit akhir itu nggak tak lepas. Jadinya aku cuma gitu aja. Terus harusnya habis dilepas pasang lagi itu, ini disetting nggak gini dulu, kita rasakan dulu pas kondisi kayak gini aman enggak. Kalau aman baru pasang itu visornya. Nah kayak gitu koncetulan. Tapi kemarin enggak, karena aku habis masang belum sempet nyoba lagi. Tapi aku buru-buru mau ke daerah Magelang, di lereng gunung sana, Magelang Kabupaten, dan itu dingin, kemungkinan sampai malam. Visor langsung aku pasang. Aduh anginnya ya, kayak gitu kemarin. Jadi ketika gitu berangkat aman lewat jalan yang rusak. Kalau teman-teman tahu yang dukun naik itu, nah kan jalannya rusak aman. Tapi pas pulangnya yang ini kendo, spion yang kanan. Ada temen tak awe malah sip loh, biar toh racet toh, karena itu hari Minggu. Terus aku ke bengkel seberangnya, itu ada bengkel ini udah di arah Blabak, udah agak di bawah itu. Ternyata bengkelnya kan tutup. Aku bilang nggak apa-apa pak, aku pinjam kuncinya aja. Tapi kuncinya di dalam bengkel, dan bengkelnya dikunci di bawah. Anaknya itu keluar balik ke tempat mertuanya gitulah. Akhirnya ya udahlah, pasrah, agak pelan-pelan. Ternyata ada yang lewat lagi, tak panggil. Ternyata bawa kunci 14, dan akhirnya tak kencangin, udah aman. Terus aku dari Tugu Bambu Runcing Muntilan itu nggak jalan utama, tapi belok masuk itu di jembatan itu, masuk sana. Jalannya halus, ntar tembusannya di Kali Bawang, terus nyusul Selokan Mataram. Nah pas aku di daerah Segan ini kendo lagi, yang sini kendo lagi, tak biarin. Selokan daerah mana ya itu, masih yang pembangunan tol itu, Prembet. Ini jadi kendo juga, karena ini kendo, sini juga kendo. Getarannya ini loh, getaran bracketnya gitu. Kendo akhirnya 2 spion kendo, tapi alhamdulillah pas baru bisa sampai rumah aman. Aku kencengin lagi, udah aman kan. Besoknya aku pergi lagi ke daerah Godean, jalannya lewat sana yang halus. Pas berangkat sempat kendo sekali, tapi yang kiri kayak gitu. Terus jadi kemana-mana aku bawa kunci 14 itu. Terus ya udah kayak gitu, bla bla bla. Pas explore Menoreh itu, naik dari rumah sampai ke sebelum jembatan Ngapak itu tuh udah sekali aku betulin. Terus jembatan Ngapak belok kanan juga sekali kendo, tapi tak betulinya di daerah Dekso. Habis itu naik ke Suralaya, nggak tahu berapa kali betulinya, 2 kali nggak salah ya, atau 1 kali.
Nah terus habis itu turun lagi ya lewat pasar Plono, terus hutan pinus yang Sami Galuh itu, jadi totalnya itu 6 kalau enggak 7 kali aku betulin. Terus kontenku yang tersesat di hutan Menoreh aku nggak tahu bal aku upload sebelum atau setelah ini, itu kan jalannya cor kayak gitulah. Nah itu aman, nggak kendu ya kayaknya, aku lupa. Tapi pas habis tersesat dan bisa keluar tinggal 50 meter dari jalan aspal ini, kok suaranya aneh ya, duk 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 duk. Nah ini loh, gaduk-gaduk ini makin gaduk gitu kan. Itu ternyata aku belum nyadar setelah aku closing konten dan yang sini udah patahnya kecil, kadang tak betulin kadang enggak gitu kan. Nah aku ke pantai tapi jalannya halus jadi enak aja, lurus gitu kan jalan sana itu. Terus pas masuk ke pantai pasir ya kayak gitulah. Pulangnya malam aku lewat dari antara Sungai Bogoto sampai Kali Progo itu tuh 2 kali betulin. Dan ini yang awalnya cuma patah tak betulin, ini kenceng-kenceng terus jadinya benggang ke sini kayak gitu. Dan habis itu sempat 1 kali betulin di daerah Kasongan. Kukira aman ya semua. Begitu sampai rumah malamnya, nanti ya itu ada, nanti habis aku cerita ini ada adegannya itu, adegan itu tuh ini tambah benggang, terus yang sini juga patah kayak gitu. Jadi intinya kalau teman-teman pasang kayak gini harus pas ininya nyetingnya kencengnya juga pas, jangan sampai ada yang kendor dikit risikonya kayak aku kemarin itu patah gitu. Yuk kita simak pas aku reparasi ini. Oke. Ini loh patah bracketnya, ini sini aman. Allahu Akbar, ini juga patah. Mana sih tadi tuh belum ya, ini ternyata ikutan patah juga. Tuh udah sampai rumah, tadi cuma sini doang, sekarang tambah sini. Nah ini aku harus betulin ini dulu bracketnya ini dengan cara dilas. Aku gak tahu masih bisa aman enggak, tapi yang jelas ini aku mau bongkar dulu ya, karena bongkar bracket ini tuh nggak bisa langsung bongkar gitu. Alatnya ada 2 ini. Masih nah tray kembang ini sama ini kunci 10 sama kunci 14. Kunci 14 nya ntar buat ini, kunci 10 nya buat yang ini. Nah ini kan buat mendorin ini dulu. Jadi pertama sebelum kita lepas bracketnya ini kita harus melepas ini. Nah ini udah lepas bagian ya, ini tinggal 2 ini seret selesai. Kenapa kok harus dilepas dulu ininya? Karena ntar kalau langsung spionnya dilepas, spionnya tuh nggak truk ini apa namanya, visornya ini gini terus. Nah kita lepas gini, ini gini. Agak repot ya, agak repot kalau sambil ini. Ini ntar peningginya juga bakalan aku lepas dulu, soalnya mau tak pasang spion aslinya aja ntar. Oke, taruh bawah aja lah, nggak jatuh. Oh, motornya kebalik.
udah kan. Nih, jadi itu yang patah tadi tuh ini, terus tambah ini sekarang sampai geser gini ya, karena ketekan terus pas ini betulin. Oke, sekarang lepas ini peninggi, aku pakai 2 peninggi. Bentar ya, tak skip dulu. Oke, kita lanjut lagi nih. Berat tadi lepasnya, butuh tenaga. Ini peningginya aku pakai 2, soalnya dulu ngelubangin visornya itu keliru, terlalu ke bawah. Terus ini ntar tak cuci, tapi ntar nggak tak pasang dulu spionnya, karena tadi juga pasti kena bagian lautnya tuh, tapi bisa tak pasang karena bisa ada acara juga. Ntar jadi posisinya gini, tapi masuk nggak ya? Enggak lah ya harusnya. Iya ya, masuk ya. Udah habis ini spionnya tak pasang, dan ini ntar tak cuci juga ini gini ya. Besok kita las di konten selanjutnya pas siang hari. Menyambung kontenku malam itu ya, ini kita tampakkan pas siang hari. Ini dia. Oke, patah gini. Nah ini juga udah agak geser ya kalau kita lihat dari atas gini, karena kan ini kan kelihatan tuh bekas ininya, bautnya. Nah aduh, nah ini kan semakin dikencangin dia semakin benggang kayak gitu, terus merembet ke sampingnya ini, yang kanan juga. Seret gini ya, kita akan las. Dan kemarin kan aku pakai peninggi bautnya 2, peninggi baut, peninggi spion. Bentar gini kan, 2 gini. Ntar mau tak lepas 1 aja, jadi otomatis harus ada pemotongan atau penambahan di sini. Ini jadi mau tak tinggiin dikit, kira-kira seukuran 1 ini sih, ntar biar enggak perlu 2 peninggi gini. Jadi ntar gini, tapi nggak tahu ntar gimana, soalnya kalau nggak gitu kan, kalau aku cuma pakai peningginya 1, visornya gini, ntar gaduk ini. Dan ini adalah bekasnya. Ini loh, kelihatan tuh. Jadi di ujung visor tuh gaduk-gaduk gini. Oke, gitu dulu. Kita langsung gas ke tukang las. Gue pun patah ngoten niku, terus kula beto mlampah ya, soalnya terus saya tebih niku. Spionnya kendo-kendo terus, tiap dikencengke terus tambah benggang-benggang. Pripun?
Oke. Oke. Akhirnya ya ini udah clear. Tadi udah lihat sendiri prosesnya. Tuh. Yang kemarin benggang sekarang udah rapet. Udah fokus nanti. Nah. Tuh. Udah aman. Udah nggak benggang lagi dan udah rapet dan udah nyambung. Yang sini juga udah. Tuh. Cuma ini masih kelihatan besinya. Tuh. Nah, aku takutnya kayak gini ntar kalau dibiarin tuh bisa tayangan apa karatan kayak gini. Nggak tahu ntar mau dicat atau enggak. Soalnya di sana tadi lagi sibuk ya juga 3 orang, satu ngelas, satu gerinda, satu ngecat. Enggak gini. Soalnya kalau pengalaman dulu bracket box nggak dicat gini bisa karatan. Nih. Nah, tapi sehabis dilas ini aku nggak tahu ini kenapa ya. Kelihatan nggak sih? Tuh ada lubangnya. Dulu ada apa enggak. Cuma ya udah nggak apa-apa. Kalau habis dilas ini karena panasnya terus ada dempul lele mungkin nggak sih? Itu ya berarti kita jadi tahu. Kalau masih inget harganya berapa? 180 ya dulu. Pakai cuma bracket aja sama visornya. Kalau ini untuk HP ini enggak ya, pilih sendiri. Oke, ntar kita sambung lagi entah kalau misalnya dicat pas ngecat atau pas udah dipasang lagi. Nah, akhirnya kita udah ngecat ini ya ini. Tuh. Iya, ada merah-merahnya tuh karena pantulan dari ini. Kemarin pakai cat besi warna hitam tapi yang cat oles. Dan sekarang udah kering, mau aku masang dulu, nanti kalau udah masang kita closing ya. Nah, akhirnya udah balik lagi dulu, udah kepasang ini seret tuh. Dan ini tak tuker peninggi bawah sama atasnya, yang ini sini gitu. Ini mau tak tuker nggak bisa karena ternyata agak nggak rapat tadi. Tapi ini udah mendingan sih, tak lepas semua. Terus ini gini ntar tinggal nyeting posisi spion. Dan sementara gini dulu, itu visornya nggak tak pasang dulu, aku baru mau ngetes. Oke, terima kasih udah ngikutin konten saya dari awal sampai akhir. Seperti biasa, kalau itu untuk saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya ini tulan-tulan buat tetap semangat tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.